seorang wanita sedang memotong hati babi, lalu memasukkannya satu persatu. Kemudian dia membawa pisau dapur dan pergi ke tepi sungai. Perlahan-lahan berjongkok, seolah sedang menunggu sesuatu. Namun penantian itu berlangsung hingga dini hari keesokan harinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengambang di sungai. Dia berdiri dan berlari cepat ke arah benda itu. Akhirnya dia bergegas maju dan melihat. Dia baru mengetahui bahwa itu adalah cabang pohon. Ternyata 4 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 29 Februari, juga di tempat ini. Polisi menemukan kaki putrinya. Setelah beberapa waktu, wanita itu kembali ke rumah di hadapan ibunya. Putra sulungnya, Shan Yun, merasa sangat jijik. Bahkan suaminya, NTN, pun tidak mengerti. Wanita ini bernama Ruo Yun. Sejak kehilangan putrinya, dia tinggal di rumah sepanjang hari, tenggelam dalam kesedihan. Dia ingat bahwa pada hari kecelakaan, putrinya sedang menstruasi. Untuk menghindari rasa malu, putrinya ingin memakai gaun hitam. Tetapi ibunya menolak. Di mata Ruo Yun, putrinya adalah anak yang penurut dan pengertian. Ada seorang reporter yang datang untuk wawancara di rumah. Ketika ditanya apakah Shan Yun ingin menjadi seorang seniman profesional, apakah orang tuanya akan mendukungnya? Ruo Yun langsung menunjukkan ketidaksetujuannya, karena dia tidak ingin putranya menderita kesulitan seperti dirinya. Untuk meredakan suasana canggung, NTN naik ke atas dan meminta putrinya turun untuk berfoto. Dia kebetulan melihat putrinya sedang menjelajah internet. Setelah itu putrinya lari keluar, dia sangat menolak NTN menahannya dan memarahinya sebagai orang munafik. Ruo Yun merasa meskipun putrinya telah dibunuh 4 tahun yang lalu, orang-orang perlahan melupakan putrinya, tetapi dia pasti akan menemukan caranya sendiri untuk memancing pembunuh keluar. Sebenarnya Shan Yun tahu, di permukaan kakak perempuannya adalah anak kucing yang penurut, tetapi secara internal sangat liar, hanya menyukai gaya kupu-kupu grafiti. Pada sore hari tanggal 29, Ruo Yun mencari polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, menanyakan mengapa dia tidak menyelidiki kasus tersebut melainkan pergi ke pesta ulang tahun putri atasannya. Ternyata dia telah mengetahui bahwa putrinya adalah korban kedua. 8 tahun yang lalu, pada tahun Kabisat, korban pertama di Leping juga dimutilasi. Namun, polisi berpendapat bahwa pegawai negeri juga memiliki waktu istirahat, ulang tahun seseorang hanya terjadi setiap 4 tahun sekali, jadi wajar untuk merayakannya. Lalu bagaimana dengan substansi hari itu? Tidakkah itu penting? Keesokan harinya, Ruo Yun memulai rencana balas dendam untuk putrinya. Dia ingin mengadakan pameran seni, tetapi itu membutuhkan banyak uang dan bantuan dari reputasi perusahaan suaminya. Namun, NTN menganggap istrinya hanya bercanda, lagi pula dia hanya memiliki nama tanpa substansi. Lepaskan saja, Ruo Yun. Kau telah menghancurkan rumah ini, mengapa putriku memarahiku? Pernahkah kau menjawabku selama 4 tahun terakhir? Banyak hal yang tidak terjawab, karena dia sudah mati. Benar, kalau begitu katakan padaku. Dia hamil anak siapa? Akhirnya percakapan mereka berdua berakhir dengan tidak menyenangkan, ketika Ruo Yun meninggalkan kantor. Dia kebetulan bertemu dengan Tuan Deng, atasannya di perusahaan. Ternyata 4 tahun yang lalu, setelah putrinya memarahi suaminya, Ruo Yun mengikuti dan mendengar putrinya berteriak. Orang tua berpura-pura saling mencintai, berakting di depan para reporter. Jika mereka tidak saling mencintai, mereka seharusnya bercerai. Keesokan harinya, polisi menemukan kaki putrinya di tepi sungai, tetapi Ruo Yun ingat bahwa kaki putrinya tidak memiliki tato. Jadi dia menegaskan itu bukan putrinya. Dengan cepat polisi menemukan kepala putrinya, saat ini Ruo Yun benar-benar tumbang. Pada saat itu, kepala polisi mengungkapkan berita mengejutkan lainnya, gadis itu telah hamil 3 bulan. Ketika NTN mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kembali ke sini, seseorang memanggil Ruo Yun dan orang ini adalah Tuan Deng. Dia sudah tahu tentang permohonan sponsorship. Tuan Deng melihat barang di jendela dan mengatakan sesuatu. Dia akan terlihat sangat cantik mengenakan itu. Kemudian dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Di jendela ada gaun tidur seksi. Kamera beralih. Ruo Yun memegang gaun tidur itu. Dia adalah orang yang cerdas, dia mengerti maksud Tuan Deng. Malam itu dia masuk ke kamar orang ini. Selama dia bisa membalas dendam untuk putrinya, dia rela melakukan apa saja. Tak lama kemudian, dengan bantuan Tuan Deng, pameran seni Ruo Yun berhasil diselenggarakan. Karya terakhir dalam pameran itu berjudul Siapa yang Membunuhnya, yang merupakan patung skala 1 berdasarkan bagian tubuh putrinya. Ruo Yun mengatakan bahwa 8 tahun yang lalu, pada hari ini, Li Ping juga dimutilasi, dan selama bertahun-tahun,
polisi belum menemukan pembunuh pada hari Kabisat. Oleh karena itu, dia menyerukan kepada pembunuh pada hari Kabisat, jika melihat karyanya, agar menyerahkan diri. Namun, keesokan harinya di konferensi pers, sebuah kaki yang terputus lainnya ditemukan di tempat kejadian yang sama. Beberapa saat sebelumnya polisi masih menggoda pacarnya di kolam renang, tetapi di saat berikutnya, kepala gadis yang terputus ditemukan di bawah sungai. Ternyata polisi menemukan korban tewas adalah putri Nyonya Liu, bernama X Enru. Gadis itu adalah teman sekelas dan sahabat terbaik dari DNG. Dalam kasus ini, tubuh tidak dimutilasi. Menurut Nyonya Liu, putrinya tidak memiliki musuh. Putri pendeta ZHNG, DNG, bisa bersaksi. Selain itu, anak itu belajar dengan sangat giat dan juga tidak memiliki pacar. Namun, polisi menemukan cairan yang hanya ada pada pria di tubuh X Enru. Akan tetapi, pemeriksaan medis tidak menemukan tanda-tanda pelecehan seksual, sehingga untuk sementara dapat dikesampingkan kemungkinan non-konsensual. Selain itu, sepasang sepatu hak tinggi mahal juga ditemukan di tubuh pendeta ZHNG. Setelah melihatnya, tiba-tiba teringat bahwa putrinya, DNG, sepertinya pernah memakainya. Namun dia tidak memberitahu polisi. Di sisi lain, rumah NTN dikepung wartawan. Mereka bertanya, apakah konferensi pers Ruoyun memprovokasi pembunuh pada hari Kabisat? Bisakah saya memiliki kemampuan sebesar itu? Ruoyun menegaskan bahwa substansi X Enru disebabkan oleh pembunuh pada hari Kabisat. Lalu mengapa dia hanya menunda seminggu? Lebih baik biarkan polisi menjawab wartawan pada saat yang bersamaan. Putra Ruoyun, Shan Yun, menghibur DNG yang sedang sedih. Ternyata mereka adalah teman sekelas, dan hubungan mereka masih agak ambigu di sisi ini. Polisi tiba di hotel mewah tempat X Enru terakhir terlihat dan mengidentifikasi waktu masuk dan keluarnya dari sistem pengawasan, serta pria mencurigakan yang bersamanya. Kemudian mereka pergi ke gang belakang hotel. Wakil kepala tidak mengerti mengapa seorang gadis memilih jalan ini larut malam. Pemuda itu berkata bahwa mungkin ada seseorang yang menjemputnya atau menipu dia, jadi pembunuhan itu bukan dilakukan oleh pembunuh pada hari Kabisat, di sisi lain hari kematian tidak tepat. Dan tubuh tidak dimutilasi. Tak lama setelah itu, upacara peringatan X Enru berlangsung sesuai rencana. Petugas polisi muda bertanya kepada DNG, kapan terakhir kali dia menghubungi X Enru? Dia menjawab dengan panik, 2 minggu lalu. Ketika dia meminta untuk memeriksa catatan ponsel, jelas DNG menunjukkan gerakan menghindar. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tepat pada saat itu pendeta ZHNG keluar, dan wakil kepala segera menghentikannya. Wakil kepala menjelaskan, ada beberapa hal yang masih belum terjawab. Malam itu DNG tidak bisa tidur. Dia mengeluarkan kotak yang indah dari laci, dan di dalam kotak itu ada sepatu hak tinggi. Forensik menetapkan, waktu kematian X Enru adalah dari pukul 1 pagi sampai 5 pagi. Dia meninggalkan hotel pada pukul 1-2 dini hari, orang asing yang bersamanya pergi sekitar pukul 11 keesokan harinya, identitasnya masih dalam penyelidikan. Selain itu, mereka juga menduga bahwa penyebab kematian adalah karena benturan benda berat di bagian belakang kepala. Xie Liping meninggal pada hari Kabisat tahun 2016, dan putri Ruoyun, Shan Qi, meninggal pada hari Kabisat tahun 2020. Di dalam tubuh mereka ditemukan obat tidur, jadi apakah korban ketiga ini juga dilakukan oleh pembunuh hari Kabisat ini? Pada saat itu, bawahan telah mengatur catatan panggilan X Enru. 2 panggilan terakhir adalah untuk DNG dan Shan Yun, yang berarti DNG berbohong. Mereka kembali dan berbicara dengan DNG. Wakil kepala mulai menginterogasi. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, dia harus mengakui kebenaran. Ternyata DNG selalu meminjamkan uang sumbangan kepada X Enru. Dia khawatir ayahnya akan mengetahuinya, itulah sebabnya dia berbohong. Panggilan telepon pada malam kejadian adalah karena X Enru ingin meminta nomor telepon Shan Yun. Adapun alasannya, DNG benar-benar tidak tahu. Tak lama kemudian 2 polisi tiba di depan pintu rumah Ruoyun. Pemuda itu menatap pintu, tiba-tiba dia merasa pusing. Ternyata sebelumnya dia dan Shan Qi pernah datang ke sini. Berdasarkan potongan-potongan bukti yang ada, mereka memberitahu Ruoyun untuk melakukan perbandingan DNA. Setelah Ruoyun mendengarkan, dia hanya ingin mencari seorang pengacara. Jika dia ingin membandingkan, silakan lakukan, apakah saya takut padanya? Memutar kepala berarti sampel telah diambil, tetapi hasilnya harus menunggu beberapa saat. Shan Yun pulang dengan marah. Ruoyun tidak mengatakan apa-apa yang dia tanyakan. NTN dan istrinya telah bertengkar karena masalah ini. Akhirnya Ruoyun pulang sendirian, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Jadi di kamar putranya, dia menemukan sepatu hak tinggi itu dan sesuatu seperti botol obat. Malam itu pemuda itu membuka berkas Shanqi. Ternyata dia dan dia pernah memiliki hubungan romantis. Lalu apa yang terjadi? Pada malam kasus XNRU, ternyata Shan Yun telah menjawab panggilan XNRU. Dia bangkit dan pergi mencarinya. Namun sebelum mereka bertemu, XNRU dipukuli hingga tewas oleh si pembunuh. Ketika Shan Yun tiba di tempat kejadian, hanya ada satu sepatu hak tinggi. Pada saat yang sama, NTN mengungkapkan sifat kekerasan dalam rumah tangganya, tidak menyangka dia adalah seorang pelacur. Lepaskan, keesokan paginya, seorang pemulung menemukan kaki yang terpotong dengan sepatu hak tinggi yang dipenuhi belatung di tempat sampah. Setelah pembunuh berantai memukuli gadis muda itu hingga pingsan, dia dengan brutal memutuskan kaki kirinya. Dengan rasa sakit yang hebat, gadis itu kehilangan ibunya. Namun ini bukanlah akhirnya. Akhirnya pembunuh itu mengenakan sepasang kaos kaki pada kaki kiri yang telah terpotong. Polisi berhasil menyelidiki. Orang yang masuk hotel dengan korban ketiga adalah Profesor Huang. Menurut Profesor Huang, dia dan XNRU bertemu di media sosial. Dia telah memberikan banyak hadiah selama 2 bulan, baru bisa bertemu dengannya secara langsung. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Polisi muda, berdasarkan pengakuan Profesor Huang, menemukan bahwa korban ketiga tidaklah sesaleh yang dikatakan ibunya. Hampir bisa disimpulkan bahwa dia adalah seorang gadis populer yang mencari nafkah dengan melanggar aturan. Dia juga menemukan tato kupu-kupu di kaki korban ketiga yang tampak persis seperti Shanqi. Tepat pada saat itu wakil kepala polisi menerima laporan, kaki terpotong lainnya ditemukan. Di sisi lain, NTN menganiaya istrinya tadi malam karena Tuan Deng telah menunjukkan video yang direkam secara rahasia kepada NTN. Ketika dia meminta bantuan kepadanya, tetapi dia juga bukan orang baik. Beberapa tahun yang lalu Ruo Yun menemukan bahwa suaminya memiliki perilaku tidak pantas, dan sampai sekarang mereka telah tidur terpisah untuk waktu yang lama. Kedua polisi tiba di tempat kejadian pembunuhan, kaki yang terpotong adalah kaki kiri. Wakil kepala polisi berpendapat bahwa cara dia meninggal sangat mirip dengan putri Ruo Yun ketika mereka tidak memperhatikan. Ada seorang pria berambut panjang sebahu lewat, saya tidak akan berbicara tentang adegan-adegan romantis. Singkatnya, Pendeta ZHNG adalah seorang ayah tunggal dan sangat menyayangi putrinya. Dia adalah seorang pendeta yang baik, menggunakan cinta untuk menggerakkan orang-orang yang tersesat. Di sisi lain, akhirnya, Ruo Yun juga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan putranya. Meskipun cairan tubuh almarhum bukan miliknya, dia tetap tidak bisa lepas dari kecurigaan. Tetapi tidak peduli pertanyaan apapun yang Ruo Yun ajukan kepada putranya sangat tidak sabar. Dia tidak tahu apa salahnya, sampai putranya membencinya seperti itu. Ini semua salah ibu. Ternyata Shan Yun berpikir bahwa tamparan ibunya pada kakaknya menyebabkan kakaknya kabur dari rumah dan meninggal. Shan Yun juga mendengar bahwa ibunya telah meminta bantuan Tuan Deng. Ini membuatnya merasa mual. Dalam sekejap mata dia sudah sampai di sekolah. DNG benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada malam kasus itu. Shan Yun juga tidak menyembunyikannya darinya, langsung mengatakan bahwa XNRU menelepon untuk memberitahu. Dia melihat Ruo Yun dan seorang pria masuk hotel. Jika kamu tidak percaya, datanglah ke gang belakang hotel. Tetapi DNG merasa, XNRU belum pernah bertemu Ruo Yun, sangat mungkin dia salah orang. Pergi, DNG dengan sopan maju dan menyapa. Setelah mengetahui putranya sengaja menghindarinya, Ruo Yun menawarkan untuk mengantar DNG pulang. Keduanya banyak berbincang di perjalanan. DNG berjanji akan memberikan petunjuk detail kepada Shan Yun. Hal ini membuat Ruo Yun sangat gembira. Tak lama kemudian mereka tiba di lantai bawah rumah DNG. Ketika dia mengambil barang-barangnya, dia menemukan sebuah gelang di bagasi mobil yang persis sama dengan gelang XNRU saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Ruo Yun berubah drastis. Dia mencari penjelasan untuk waktu yang lama tetapi masih belum menemukannya. Tidak disangka selera Bibi sama dengan XNRU, gelang jenis ini sangat populer. Jalanan penuh dengan penjual. Malam itu Ruo Yun membakar sepatu hak tinggi. Apakah itu untuk melindungi putranya? Tapi dia tampak cemas. Dia tidak bisa tidur, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ternyata orang yang memakaikan kaos kaki pada XNRU dan menyebabkan kematiannya. Itu adalah Ruo Yun yang hanya ingin membalaskan dendam putrinya. Wanita itu mengambil batu bata, memukul sangat keras ke belakang kepala gadis itu. Tak disangka dia takut setengah mati. Ternyata Ruo Yun lah yang membunuh XNRU. Dia telah membakar ponsel dan gelang milik almarhum. Kisahnya berawal dari hari itu, pria berambut panjang menjual beberapa jenis obat kepada putra Ruo Yun, Shan Wen. Setelah itu, pria ini benar-benar melepaskan diri.
Entah bagaimana dia diseret oleh X Enru ke pusat perbelanjaan, saat ini DNG sedang mencoba sepatu hak tinggi bermerek. Saya tidak akan berbicara tentang adegan romantis, sepatu bagaimanapun juga mahal. Tetapi X Enru mengatakan bahwa dia akan membayar sepatu itu. Pada saat itu DNG harus pergi untuk urusan lain. Tugas mengantar Shan Wen pulang tentu saja jatuh ke tangan X Enru. Keduanya baru saja turun. Ruo Yun di atas melihat, sebelum berpisah entah mengapa, X Enru tidak bisa menahan diri untuk mencium Shan Wen. Ruo Yun kehilangan putrinya sehingga dia tidak akan membiarkan putranya mengalami kecelakaan lagi. Oleh karena itu, dia diam-diam menyelidiki latar belakang X Enru dan mencegatnya keesokan harinya. Menyuruhnya untuk menjaga jarak dari Shan Wen, tolong jangan merusak masa kecilnya, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan putranya. Ruo Yun salah mengira X Enru menginginkan uang Shan Wen, jadi dia menyuruhnya untuk menetapkan harga. Tak disangka X Enru mengatakan dia tidak membutuhkan uang. Dia juga menyuruh Ruo Yun untuk menjaga putranya di rumah seperti patung. Tetapi tak lama kemudian, pada hari X Enru dan Profesor Huang bertemu diam-diam, dia tiba-tiba melihat Ruo Yun. Jadi dia mengikutinya, dan diam-diam mengambil foto dia dan Tuan Deng masuk ke kamar, lalu dia mengikuti Ruo Yun ketika dia pergi. Ruo Yun, ibu Shan Wen, sebenarnya X Enru sedang menahan napas, dia berpikir bahwa hari itu dia diremehkan. Jadi dia ingin mengancam akan mengirim foto-foto yang baru saja dia ambil kepada Shan Wen. Pada saat ini adegan awal terjadi, Ruo Yun buru-buru memasukkan mayat ke dalam bagasi mobil. Tapi meninggalkan sepasang sepatu hak tinggi milik X Enru. Pada saat itu dia sudah mengetahuinya, tetapi sudah terlambat untuk kembali dan mencarinya. Secara kebetulan, putranya menelepon X Enru, ditambah lagi ada banyak mobil di pinggir jalan, mental Ruo Yun benar-benar runtuh. Di sisi lain, Shan Wen telah tiba di gang belakang hotel seperti yang disepakati. Dia tidak sengaja menemukan sepatu hak tinggi itu. Dia mengirim pesan kepada X Enru, tiba-tiba Ruo Yun punya ide. Dia berbohong bahwa X Enru ada urusan sehingga pulang duluan, meminta dia menyimpan sepatu hak tinggi itu untuknya. Keesokan harinya, Ruo Yun berpura-pura menjadi seorang ibu yang tidak tidur semalaman, cemas menunggu putranya pulang, lalu memanfaatkan kurangnya konsentrasi Shan Wen. Diam-diam mengamati tempat dia meletakkan sepatu itu. Di sisi lain polisi menemukan mayat lain, nama korban adalah JNG. Dia adalah pekerja seks jalanan, semua kakinya memakai kaos kaki. Korban pertama dan putri Ruo Yun dari 4 korban, hanya X Enru yang tidak diperiksa. Selain itu, penyebab kematiannya adalah karena benda berat yang menghantam bagian belakang kepalanya. 3 korban lainnya meninggal karena overdosis obat tidur. Selain itu, korban pertama dan JNG keduanya memiliki seorang putri. Shan Qi juga sedang hamil. Rekan kerja menambahkan, satu-satunya kesamaan dari 4 korban adalah mereka semua adalah penyedia layanan. Pemuda itu percaya bahwa X Enru tidak dibunuh oleh pembunuh yang sama, mungkin ini adalah kasus peniruan. Selain itu, putra Ruo Yun, Shan Wen, juga ditemukan di kamera pengawas hotel. Berdasarkan waktu kematian X Enru dan waktu dia berada di hotel, dapat disimpulkan bahwa dia sedang menunggu seseorang. Di kamera, X Enru terlihat mengikuti seorang wanita bertopi dan seorang pria bertopi baseball. Pria itu telah dikonfirmasi sebagai Tuan Deng, jadi saya menduga. X Enru telah melihat Ruo Yun, kemudian dia memberitahu Shan Wen dan orang yang Shan Wen tunggu sepanjang malam. Itu adalah ibunya Ruo Yun dan wanita bertopi ini adalah Ruo Yun. Tak lama kemudian, polisi muda itu telah mengkonfirmasi dengan Shan Wen. Semua dugaannya benar, malamnya di forum sosial, Wakil Kepala Polisi menemukan bukti penting. Dari akun bernama Kebebasan, selanjutnya Wakil Kepala Polisi bertanya kepada pemuda itu apakah dia menyembunyikan rahasia darinya. Tetapi pemuda itu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Wakil Kepala Polisi. Keesokan harinya, Ruo Yun ditangkap polisi karena dicurigai membunuh X Enru. Polisi palsu tiba-tiba menampar wajah polisi muda itu. Kemudian Wakil Kepala Polisi duduk jongkok di tanah dan tertawa dengan gila. Hahaha. Wakil Kepala Polisi melakukan itu karena sebuah foto di internet. Ternyata setelah X Enru dibunuh, NTN dan putranya mendiskusikan alasan datang ke hotel. Ketika polisi menangkap Ruo Yun, dia bersikeras mengatakan kepada istrinya agar tidak takut. Dia bisa bersaksi. Mengenai pertanyaan polisi muda itu, Ruo Yun menjawab dengan lancar. Dia berbicara dengan tenang. Dalam perjalanan ke kantor polisi, dia sudah selesai memikirkan jawabannya. Kenapa? Saya harus memikirkannya lagi untuk mengurangi kecurigaan. Pada saat yang sama, Deng juga menjadi sasaran polisi. Di sisi lain, ketika NTN diinterogasi oleh Fu Dashu, dia teringat situasi pada malam pembunuhan X Enru.
dia melihat Ruoyun bergegas masuk ke ruang kerja. Dia mencoba menghapus video pengawasan di rumah. Tetapi dia menemukan bahwa putranya telah menyemprotkan cat hitam ke lensa sebelumnya. Alasannya sudah dijelaskan di atas. Ibunya selalu cemburu padanya. Ini adalah tindakan balas dendam. Pengakuan ayah dan anak itu sepenuhnya cocok. Membuat Fu Dashu tahu ada sesuatu yang salah. Tepat pada saat itu, Fu Dashu tiba-tiba menerima telepon dari bawahannya. Ada petunjuk baru dalam kasus itu. Fu Dashu bergegas ke rumah gadis penjajah seks. Apakah membawa teman lama ke hotel itu ilegal? Siapa teman lamanya? Itu Deng. Gadis penjajah seks itu telah mengirim pakaian yang dikenakan malam itu untuk dicuci. Tapi topi itu masih di rumah. Saat ini kecurigaan Ruoyun untuk sementara teratasi. Setelah kembali ke rumah, dia memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Sebenarnya Ruoyun menduga topi ini diambil oleh suaminya. Penjelasan NTN adalah dia membutuhkan bukti ketidaksetiaan istrinya. Saya tidak akan berbicara tentang adegan-adegan romantis. NTN hanya ingin tahu apakah Ruoyun pernah membunuh siapapun? Lalu, putri saya dibunuh oleh saya. 4 tahun yang lalu saya adalah seorang pembunuh. Ini adalah jawaban yang cukup cerdas. Tidak ada jawaban langsung apakah dia membunuh siapapun. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putrinya. Malam itu, polisi muda itu berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dia masuk ke akun yang bernama Kebebasan. Namun, dia terkejut melihat dirinya ada di dalam foto. Pantas saja Fu Dashu bertanya apakah dia punya rahasia. Dia khawatir rahasianya akan terbongkar. Dia segera meminta temannya untuk menghapus foto itu. Keesokan paginya, ketika Fu Dashu masuk ke akun Kebebasan, dia melihat foto itu hilang. Dia curiga polisi muda itulah yang melakukannya. Dia tanpa sadar teringat, pertama kali mereka datang ke tempat kejadian, polisi muda ini menemukan kepala putri Ruoyun, Shanqi, di bawah sungai. Dia sangat takut sehingga dia duduk di air. Saat itu Fu Dashu hanya berpikir bahwa wajar jika pendatang baru merasa takut, tetapi sekarang tampaknya mereka saling kenal. Setelah itu Fu Dashu pergi ke Biro Investigasi Teknis. Pada saat yang sama, adik laki-laki NTN tidak mengerti mengapa kakaknya melepaskan sahamnya. Menjual semuanya kepada musuh bebuyutannya, Deng, ternyata Deng telah menghapus video itu sebagai syarat. Dia memaksa NTN untuk menjual semua sahamnya kepadanya. Keduanya telah sepakat, sebenarnya itu adalah rencananya. Malam itu Fu Dashu mencari polisi muda itu untuk minum. Saya tidak tahu apakah itu karena dia sudah tua, atau karena dia akan pensiun. Dia terus mengomel pada dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai guru Anda? Anda ingin belajar dari saya. Anda ingin belajar dari saya. Pertama-tama singkirkan lidah licin Anda. Fu Dashu mengatakan sepanjang hidupnya dia bisa memperlakukan orang mati dengan hati nurani yang bersih, sebagai seorang polisi. Promosi dan kenaikan gaji tidak penting. Yang penting adalah rasa misi untuk membawa keadilan bagi orang mati yang tidak bersalah, menghilangkan kabut di hati keluarga korban. Kemudian dia meletakkan foto-foto yang sudah dipulihkan di atas meja dan meminta pemuda itu untuk menjawab sesuai dengan hati nuraninya, apa sebenarnya yang disembunyikan. Saat ini pemuda itu tidak tahu harus berpikir apa. Dia hanya membuka mulutnya dan berkata, "Maaf, saya tidak ingin permintaan maaf, tetapi kebenaran, Anda telah melupakan tugas Anda telah melupakan sumpah yang Anda ucapkan di Akademi Polisi. Katakan, apa hubungan Shanqi dengan Anda?" Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut memohon. Tanpa diduga, Fu Dashu berjongkok di depannya dan tertawa. Karena ayahnya menamainya Fu Dashu, akibatnya dia selalu diejek oleh teman sekelasnya, hingga hari ia lulus dari Akademi Polisi. Ayahnya menepuk pundaknya dan berkata, "Dashu, kamu sudah dewasa, kamu bisa memberikan keteduhan dan tempat berlindung bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat." Sejak saat itu Fu Dashu sangat menyukai namanya, dan Anda, Lin Kuogung. Di sisi lain, NTN menerima surat anonim yang ditujukan kepada Ruoyun, di dalamnya hanya ada satu USB. Dia curiga ini adalah video yang diam-diam direkam oleh Deng, jadi dia segera membukanya, namun tangisan putrinya terdengar dari dalam. "Ini salah ayah, ayah jangan salahkan aku, ayah ingin melihatkan, ayah ingin melihat aku, ayah lihatlah." Putranya secara tidak sengaja menemukan rahasia antara ayah dan kakak perempuannya, namun, dia menghilang secara misterius pada hari berikutnya. Ternyata ketika Ruoyun mengikuti putranya, dia dihentikan oleh seorang pria berambut sebahu. Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri,
ternyata pria berambut panjang itu adalah pemilik ruang rahasia melarikan diri. Di toko itu hanya ada satu karyawan. Kita sebut saja wajah monyet. Saya tidak akan berbicara tentang adegan romantis. Bagaimanapun juga, dengan bantuan pendeta ZHNG dan DNG, Ruoyun dan putranya, Shan Yun, telah berdamai. Namun karena NTN melihat USB dan menerima panggilan aneh setiap malam, di dalamnya adalah suara dia bertengkar dengan putrinya hari itu. Hari berikutnya Shan Yun berterima kasih kepada DNG. Dia berencana memberinya gelang sebagai hadiah. Bibi Ruoyun juga menyukai gelang ini. Atau saya akan membeli satu untuk Bibi. Tidak perlu, ibuku sensitif, dan dia melakukan hal lain. Jadi tidak bisa memakai perhiasan di tangan, ibuku bahkan tidak memakai cincin kawin. DNG tiba-tiba teringat. Hari itu Ruoyun jelas mengatakan, ada gelang yang persis sama dengan milik XNRU. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak mengatakannya. Malam itu Shan Yun merancang model lain. Kebetulan, USB beku tidak bisa dilihat. Anak ini tiba-tiba punya ide. Dia pergi ke ruang kerja ayahnya, berpikir akan mengambil USB dan menggunakannya sementara. Namun, dia tidak sengaja menjatuhkan jam pasir di meja. Ada USB hitam tersembunyi di dalam jam pasir itu. Dia tidak banyak berpikir. Dia kembali ke kamar dan mencolokkan USB itu. Dia hanya menemukan satu video. Setelah mengklik putar video, itu menunjukkan adegan kakak perempuannya lari dari rumah pada hari dia meninggal. Dan adegan ayahnya mencari kakak perempuannya, sepertinya keduanya sedang bertengkar, setelah itu semuanya di luar kendali. Shan Yun telah selesai menonton video itu, akhirnya dia tahu mengapa kakak perempuannya bereaksi begitu kuat. Dia menghancurkan foto keluarga dalam kemarahan, lalu melarikan diri dari rumah ini. Dia pergi ke kafe internet milik seorang pria berambut sebahu untuk mencurahkan perasaannya. Pria berambut sebahu itu masuk ke ruang rahasia kafe internet. Di dalamnya ada patung Fir'aun. Patung ini persis sama dengan yang ada di tempat kejadian kejahatan. Keesokan harinya NTN memberitahu Ruoyun bahwa putranya hilang. Keduanya segera pergi ke rumah pendeta ZHNG. Tetapi Shan Yun tidak menghubungi DNG. Ketiganya segera pergi ke warnet untuk mencarinya. Wajah monyet mengatakan bahwa Shan Yun benar-benar datang ke sini, tetapi bos memaksanya untuk berhenti bekerja. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi dia bisa menelepon pria berambut sebahu itu untuk menanyakan situasinya. Namun, pria berambut sebahu itu tidak menjawab panggilan hingga saat ini. Ruoyun baru menyadari, bosnya adalah pria aneh yang menghadangnya hari itu. Gadis kecil itu dipaksa ibunya masuk ke lemari pakaian, lalu lemari itu dikunci dari luar. Setelah itu, ibunya dengan hangat menyambut seorang pria bertato di seluruh punggungnya. Pemandangan yang terlihat melalui celah pintu telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan dalam jiwanya. Dan gadis kecil itu adalah pembunuh pada hari kabisat. Ternyata Ruoyun telah memberitahu NTN dan pendeta ZHNG tentang perilaku aneh pria berambut sebahu itu. Dia khawatir putranya akan dibunuh, jadi dia memutuskan untuk menelepon polisi. Namun polisi berpendapat bahwa anak-anak yang sedih seringkali kabur dari rumah, kemungkinan terjadi kecelakaan tidak besar. Tapi Ruoyun tetap bersikeras menyuruh Fu Dashu mengirim orang untuk mencari, tapi ketika ditanya apa yang terjadi sebelum Shan Yun menghilang, tatapan NTN terus menghindar. Tidak mengungkapkan detail, akhirnya Fu Dashu setuju untuk pergi ke warnet untuk menyelidiki. Setelah kembali ke rumah, Ruoyun menemukan surat di kotak surat, isinya tertulis apakah sudah menonton video, apakah dia masih berpikir putrinya adalah gadis yang baik. Dia segera bertanya kepada NTN apa isi surat itu, video apa sebenarnya itu. Namun NTN tetap bersikeras dia tidak tahu. Akhirnya Ruoyun terblokir di pintu. Dia duduk di rumah dan menangis. Pada saat yang sama, akhirnya polisi muda itu berpikir jernih. Dia mengakui kebenaran kepada Fu Dashu. Ternyata pada malam sebelum hari kelulusan akademi polisi, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa ibunya sakit parah dalam perjalanan ke rumah sakit dengan sepeda motor. Dia tidak sengaja menabrak seseorang. Adegan ini secara kebetulan direkam oleh seorang gadis berambut merah di pinggir jalan, karena dia terburu-buru ke rumah sakit. Polisi muda itu memilih untuk melarikan diri. Sebulan kemudian, keduanya bertemu lagi. Gadis itu menggunakan video untuk memerasnya. Jika kamu tinggal bersamaku satu malam, aku akan menghapus video. Setelah itu polisi muda itu membantu gadis itu meminjam kartu identitas. Keduanya berhasil menyelinap ke bar, lalu mereka melakukan banyak hal ilegal hingga larut malam. Gadis itu membawa polisi muda itu ke sebuah villa. Itu adalah rumah Ruoyun. Dia menyuruhnya memanjat masuk, membuka pintu dari dalam. Percayalah semua orang sudah menebaknya, gadis berambut merah itu adalah Shan Qi, putri Ruoyun.
Mereka berdua langsung naik ke atap. Shanky melepas jaketnya, dia melompat ke kolam renang, melihat itu polisi muda itu juga masuk. Cinta anak muda selalu datang dengan sangat tiba-tiba. Setelah keduanya putus, Shanky seolah-olah menghilang dari dunia. Saat mereka bertemu lagi adalah saat polisi muda itu mengambil kepala Shanky yang terpenggal. Wakim kemudian mendengar ceritanya dan segera membawa detektif untuk membandingkan DNA. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan darah dengan bayi di dalam kandungan Shanky. Lalu siapakah ayah kandung bayi itu? Kemudian kedua detektif pergi ke kafe internet dan secara tidak sengaja menemukan bahwa orang berambut panjang sebahu memesan sekotak kaus kaki dan ada noda darah di kursi tempat Shan Wen duduk keesokan harinya. Polisi gemuk itu memeriksa catatan rawat inap rumah sakit dan menemukan bahwa pada tanggal 28 Februari, orang berambut sebahu dirawat di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas dan dipulangkan setelah 5 hari. Ini sepertinya bisa menjelaskan mengapa tidak ada yang terbunuh pada hari Kabisat. Pada saat yang sama, hasil identifikasi bercak darah di kafe internet juga sudah keluar. Bercak darah itu sama persis dengan milik Shan Wen, dan kaos kaki yang dipesan dari kafe internet itu identik dengan kaos kaki di kaki korban, dan orang berambut sebahu adalah pelanggan tetap Tea Liping. Ini semakin memperkuat kemungkinan bahwa dia adalah pembunuhnya, jadi wakil kepala memutuskan untuk menangkap orang berambut panjang sebahu itu sesuai hukum. Kafe internet ini tidak lama kemudian ditutup, dan polisi menemukan ruangan tempat mayat korban dihakimi. Keesokan harinya, Mai Mat mendatangi makam ibunya, matanya tiba-tiba dipenuhi kebencian. Dia bergumam sambil menyeka, ibu benar-benar istimewa. Lahir pada hari Kabisat dan meninggal pada hari Kabisat, setiap 4 tahun aku akan mencari seseorang untuk menemani ibu. Di depan papan nama leluhur secara kebetulan diletakkan barang-barang milik 3 orang yang meninggal. Ayah ingin melihatnya bukan? Ayah sangat ingin melihatnya bukan? Aku akan melepaskannya untuk ayah lihat. Ternyata polisi segera menginterogasi orang berambut sebahu. Sebenarnya hari itu, orang berambut sebahu ingin menggunakan narkoba, mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kasus Shanky yang terbunuh. Untuk meningkatkan ruang pelariannya, Shan Wen menahan amarahnya. Setelah mendengar itu, dia menjadi semakin marah. Kau berdarah. Shan Wen tidak ingin berbasa-basi dengan orang berambut sebahu. Dia mengambil tasnya dan meninggalkan kafe internet, tetapi orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong, mengatakan bahwa dia bertanya pada Shan Wen mengapa suasana hatinya tidak baik. Lalu Shan Wen melarikan diri. Jadi bagaimana menjelaskan kaos kaki ini? Orang berambut panjang sebahu itu mengaku, dia ingin membuat ruang pelarian tentang kasus Shanky yang terbunuh untuk menarik penonton. Jadi dia sengaja memesan kaos kaki yang sama. Waki menyelidiki dan menemukan bahwa orang berambut sebahu dirawat di rumah sakit pada tanggal 28 Februari dan dipulangkan pada tanggal 3 Maret. Pada tanggal 11 Maret, mayat Jing Jing ditemukan. Kamera penegak hukum merekam dia di tempat kejadian. Namun pria berambut sebahu itu mengatakan, ia datang ke sana untuk mencari inspirasi untuk escape room. Ruo Yun, dengan bantuan pendeta ZHNG di sekolah, akhirnya menemukan putranya yang hilang. Pada saat yang sama, pria berambut sebahu itu baru saja menghilangkan kecurigaan. Polisi segera memiliki petunjuk baru, noda darah di ruang penyimpanan kafe internet, sepenuhnya cocok dengan DNA korban keempat JNG. Ia ditangkap lagi. Malam itu, setelah Ruo Yun menenangkan putranya, ia segera membawa barang-barang dari rumah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa wajah monyet sedang mengawasinya di luar. Ruo Yun baru saja memasuki rumah dan menyimpan barang-barang ke dalam lemari. NTN tiba-tiba mengirim pesan kepada Shan Wen. Dia melihat pesan itu. Tiba-tiba dia teringat, ketika putranya sedang merapikan barang-barang, sebuah USB hitam terjatuh. Putranya mengambilnya dengan panik, seolah takut ketahuan. Jadi, Ruo Yun diam-diam mencari USB itu di tas sekolah putranya. Setelah melihat isinya, dia gemetar karena marah. Dia segera berkendara mencari NTN untuk menyelesaikan masalah. Ruo Yun dengan marah membuka pintu kamar tidur, menarik kaki NTN keluar. Kemudian dia melemparkan USB hitam itu ke wajahnya. Ceritakan semuanya padaku. Katakan padaku jangan sampai ada satu kata pun yang terlewat. Karena bosan, dia memilih seorang hot girl favorit sesuai preferensi pribadinya. Gadis hot itu sedang melakukan siaran langsung. Jika dia memenangkan posisi pertama dalam daftar hadiah, dia bisa melakukan obrolan video pribadi dengan gadis hot itu. Dia menghadiahi seperti orang gila di bawah pengaruh alkohol. Ketika hitungan mundur berakhir, dia berhasil memimpin. Mengenai obrolan pribadi 1 lawan 1, saya sudah menontonnya untuk semua orang. Sebenarnya gadis hot ini adalah putri NTN, Shanky. Malam kecelakaan itu terjadi,
putrinya telah mengetahui kebenarannya, lalu terjadi konflik di rumah setelah NTN mengejar putrinya. Adegan pembuka terjadi. Akhirnya Shanki menghilang sendirian di malam hari. Ruoyun telah mengetahui kebenarannya, dia berada di ambang kehancuran. Dia hanya ingin membunuh NTN di tempat, tetapi dia ragu untuk melakukannya. Sekarang dia hanya ingin tahu siapa ayah dari bayi di dalam kandungan Shanki. Seorang gadis tanpa uang terus-menerus membenturkan kepalanya ke meja, lalu dia menggunakan air liurnya untuk menyegel surat itu. Ternyata Ngaima telah mengambil barang-barang milik 3 orang yang meninggal. Dia diam-diam meletakkannya di rumah orang berambut panjang, tetapi dia sengaja meninggalkan anting-anting Shanki. Kemudian, ketika polisi mengumpulkan bukti, mereka menemukan barang-barang ini di bawah akuarium. Namun, dengan semua bukti, polisi muda itu masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyelidiki dan menemukan bahwa orang berambut sebahu itu dirawat di rumah sakit karena cedera tangan 9 tahun yang lalu. Perlu 2 tahun fisioterapi untuk pulih, dan sama sekali tidak cocok dengan waktu kematian korban pertama. Selain itu, cedera tangan orang ini baru kambuh baru-baru ini, tetapi hanya beberapa hari setelah dia keluar dari rumah sakit, Jing Jing ditemukan meninggal. Wakim berpikir mungkin ada kaki tangan. Saat itu, polisi muda menerima pesan, NTN memintanya untuk bertemu sesegera mungkin. Tidak lama kemudian keduanya bertemu di sebuah kedai teh. Ternyata NTN telah memberikan petunjuk berupa video dan surat anonim kepada polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Tetapi polisi muda tidak mengerti mengapa 4 tahun yang lalu dia tidak mengeluarkannya. NTN mengakui bahwa dia menyembunyikan kebenaran karena khawatir akan reputasinya. NTN sangat marah sampai menutup laptopnya. Dia tidak mengizinkan siapapun menghina putrinya atau dirinya. Di sisi lain, Shanwen mengeluarkan semua surat di kotak surat, lalu masuk ke rumah, tidak tahu bahwa Ngaimat sedang duduk di dekatnya. Shanwen memberikan surat itu kepada ibunya, dia pergi mengerjakan pekerjaan rumah. Isi surat itu adalah, aku telah membunuh Shinru, aku punya bukti. Peniru kejahatan bahkan tidak meniru sedikit pun, dan ada juga anting-anting putrinya, sebenarnya setelah menerima surat ini. Ruoyun berada dalam dilema, meskipun kali ini ditulis tangan, jika dia menyerahkannya kepada polisi, ini akan menjadi pengakuan tidak langsung tentang kebenaran pembunuhan Shinru. Tetapi jika disembunyikan dan berpura-pura tidak terjadi, ketidakadilan putrinya tidak akan tahu kapan bisa diselesaikan. Shanwen tiba-tiba mendengar ibunya berteriak, dia datang ke kamar dengan cemas, lalu dia dengan penasaran membuka surat itu, dia tidak percaya ini adalah kenyataan. Jadi dia kembali ke villa dan bertanya kepada ayahnya, malam Shinru terbunuh, apakah ibu benar-benar di rumah sepanjang malam? NTN tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah diam-diam mengonfirmasi. Kemudian Shanwen kembali kepada ibunya, aku sudah tahu bahwa yang membunuh Shinru adalah ibu. Dia mengancam ibu, dia mengatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa kamu menggunakan narkoba. Ibu sempat panik, jadi ibu melakukannya untuk melindungimu. Sebagai ibu yang impulsif, ibu memukulnya dengan batu bata, tetapi ibu tidak menyangka dia. Putranya yang mengetahui kebenaran benar-benar hancur, dia tidak bisa menghadapi ibu yang adalah seorang pembunuh. Kalian semua adalah orang munafik dan menjijikan. Kalau begitu kalian harus mati. Akhirnya Ruoyun meninggalkan Menshan. Pertengkaran antara ibu dan anak akhirnya berakhir di kantor polisi. Wakim pensiun kemarin, pemuda itu mengambil alih posisi kepala tim. Dia telah berulang kali meninjau bukti video yang diberikan oleh NTN. Dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak jelas, jadi dia mengeraskan volume sampai maksimal. Malam itu, Ruoyun tidak tahan dengan penyesalan di hatinya. Dia menghubungi polisi muda, bersiap untuk menyerahkan diri. Namun, ketika keduanya bertemu, dia tiba-tiba menerima telepon. Lalu dia lari ketakutan, pemuda itu kebetulan melihat Ngaimat di sampingnya. Jadi siapa yang menelepon Ruoyun? Dia jatuh dari tangga, dan di kolam tepat di bawahnya, seorang gadis tidak bernapas lagi, keluarga Ding menderita penyakit jantung. Ayahnya, Pendeta Zhang, selalu sangat peduli pada putrinya, tidak mengizinkannya melakukan ini dan itu. Sehari setelah Pendeta Zhang mengetahui bahwa Ding Ding diam-diam naik roller coaster, entah dari mana datangnya kemarahan, ayah dan anak perempuan itu bertengkar hebat, Ding Ding pergi dari rumah dengan marah. Namun, kali ini dia juga menghilang. Di sisi lain, polisi muda Lam telah tiba di tempat pembunuh memotret Shanki. Setelah beberapa kali penyelidikan dan investigasi, dia menemukan satu-satunya saksi malam itu, Paman Hua. Ternyata 4 tahun yang lalu, ketika Paman Hua sedang mendirikan warung, dia kebetulan melihat suami Ruoyun dan Shanki bertengkar. Karena penasaran, dia mengambil foto dengan ponselnya. Tapi dia sudah mengganti ponselnya sekali,
tidak tahu apakah masih ada video di dalamnya. Malam itu, Pendeta Zhang tidak bisa menghubungi Dingding. Saat itu Ruo Yun sedang bersiap untuk menyerahkan diri, tetapi dia tiba-tiba menerima telepon dari putranya, Shan Wen, lalu dia meninggalkan kantor polisi. Keesokan paginya, polisi lah mencari wakil kepala yang sudah pensiun. Dia mengatakan video di ponsel Paman Hua telah dihapus, petunjuk hampir tidak ada lagi. Wakil kepala mengingatkannya, investigasi seperti memancing, semuanya bergantung pada intuisi, kebanyakan pria itu hidung belang. Kemudian mereka akan berbagi video menarik dengan teman-teman. Di sisi lain, Pendeta Zhang bertaruh pada Ruo Yun. Dia berpikir bahwa Dingding biasanya memiliki hubungan terbaik dengan Shan Wen. Apakah anak ini yang menyembunyikan putrinya? Namun, Ruo Yun bersikeras bahwa DNG tidak ada di sini. Tetapi Pendeta ZHNG tidak peduli. Dia bergegas ke lantai 2 dan mulai mengetuk pintu kamar Shan Yun, dan dia meminta maaf kepada putrinya dari jauh. Segera setelah itu Shan Yun membuka pintu, membiarkan Pendeta ZHNG masuk untuk melihat apakah ada orang di dalamnya. Sang ayah tidak menemukan putrinya, jadi dia harus meninggalkan rumah Ruo Yun. Sore itu, Paman Hu menemukan rekaman video yang direkamnya melalui temannya. Meskipun detektif Lin Kuo-gung telah menemukan bayangan di dalam video, tetapi karena terlalu kabur sehingga tidak dapat mengunci target. Malam itu melalui seorang anggota gereja, Pendeta ZHNG mengetahui tempat terakhir DNG menghilang, jadi semua orang membantunya mencari. Itu juga termasuk Ruo Yun, tetapi ketika seseorang menemukan barang-barang DNG, pikirannya secara tidak sengaja teringat sesuatu, dia jatuh menuruni tangga. Dan di kolam tepat di bawahnya, itu adalah tubuh dingin DNG. Apa yang terjadi di sini? Pria itu mendorong gadis itu dengan sangat kuat. Gadis itu jatuh menuruni tangga dan kehilangan napas saat itu juga. Dia berada di kolam renang, ternyata pada hari DNG melarikan diri dari rumah, dia menghubungi anggota gereja, tetapi sinyal jaringan tidak terlalu bagus. Dia menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa, lalu dia membuat janji dengan Shan Yun di rumahnya, lalu dia mematikan telepon. DNG datang ke rumah Shan Yun pada malam hari, dan membantunya mengambil surat dari kotak surat. Shan Yun memegang surat itu dan melihatnya sebentar. Dia menemukan isinya tentang Ruo Yun yang telah membunuh lebih banyak. Ketika dia sedang linglung, secara tidak sengaja DNG melihatnya. DNG tidak dapat menerima kenyataan bahwa Shan Yun membohonginya. Dan teman baiknya telah dibunuh oleh Ruo Yun, jadi dia ingin menelepon polisi. Shan Yun segera berlutut. Mohon beri dia lebih banyak waktu. Lagi pula ibunya telah membunuh orang untuknya, namun DNG berpendapat bahwa pembunuh harus dihukum. Kemudian kedua orang itu bertengkar. Lepaskan aku, sebenarnya Ruo Yun sudah berniat untuk pergi ke kantor polisi sendiri, tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari Shan Yun. Dia mengatakan bahwa anaknya telah membunuh seseorang, lalu dia pergi dari kantor polisi, lalu bergegas pulang, sampai pintu terbuka. Dia menemukan anaknya telah membunuh DNG. Ruo Yun segera menutup pintu, lalu menenangkan emosi Shan Yun, dan mencegahnya untuk menyerahkan diri, karena dalam kasus itu, masuk penjara adalah masalah kecil. Bagaimana jika dia dijatuhi hukuman mati? Ibu tidak apa-apa, tetapi anak tidak boleh terjadi apa-apa. Ibu tidak bisa kehilangan anak. Setelah Ruo Yun membantu Shan Yun tenang, pertama dia memasukkan buku DNG ke dalam koper, lalu membersihkan kolam yang berlumuran darah. Akhirnya memindahkan jenazah DNG di malam hari. Tidak diketahui bahwa selama proses pemindahan, semuanya difoto oleh wajah monyet, tepat pada hari Senin setelah kejadian. Pendeta ZHNG menghentikan Ruo Yun. Ruo Yun merasa sedikit bersalah. Dia mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan, jadi dia meninggalkan tim pencarian lebih awal. Tetapi ketika dia kembali dan tiba di ruang kerja, bisa dikatakan dia tidak tidur. Dia menciptakan sebuah patung seni dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, polisi memiliki penemuan baru. Hanya butuh 5 menit untuk membuang sampah di kafe internet, tetapi wajah monyet membutuhkan lebih dari 20 menit. Kebetulan pada hari jenazah DNG ditemukan, rekannya curiga, jelas dia sedang membuang buku. Saat itu Fu Dashu menemukannya. Wajah monyet tidak hanya memiliki pengalaman bekerja di rumah jagal, terlebih lagi tanggal lahir dan tanggal kematian ibunya sama-sama jatuh pada tahun kabisat. Detektif Lin Kuo-gung segera datang ke rumah duka, menemukan 3 tanda lingkaran di atas meja altar ibu wajah monyet. Itu pas dengan dasar kotak penyimpanan barang-barang almarhum, artinya ibu wajah monyet adalah korban pertama. Tetapi ketika polisi menangkap wajah monyet, orang ini sudah lama menghilang. Pada saat yang sama, wajah monyet mengetuk pintu rumah Ruo Yun. Dia mengatakan dia datang untuk mengantarkan barang-barang Shanqi. Ruo Yun tidak banyak berpikir dan membuka pintu.
wajah monyet memanfaatkan saat Ruoyun sedang mencari barang-barang putrinya. Membuatnya pingsan seketika, ketika Ruoyun sadar dia melihat tangan dan kakinya terikat. Wajah monyet juga mengakui. Dia adalah orang yang membunuh Shanqi yang telah dicari Ruoyun selama lebih dari 4 tahun terakhir, pada saat ini. Ruoyun hanya ingin tahu mengapa putrinya dibunuh, karena putrinya adalah seorang pelacur, dia tidak akan menjadi ibu yang baik, ternyata 4 tahun yang lalu. Wajah monyet secara tidak sengaja melihat Shanqi dan ayahnya bertengkar di jalan, dia hanya butuh 3 bulan untuk menjadi teman baiknya, ketika mereka berdua menjadi lebih akrab. Shanqi menceritakan tentang ayahnya, dan tentang dia yang sedang hamil. Namun dalam dunia wajah monyet, orang ini tidak bisa menjadi ibu yang baik, jadi dia mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Wajah monyet berpikir bahwa ini adalah cara untuk meringankan penderitaan Shanqi. Saat itu juga, Pendeta ZHNG membunyikan bel pintu rumah Ruoyun. Ruoyun memanfaatkan gangguan wajah monyet dan mencoba melarikan diri. Ibu kandung mematok harga $1.400 Singapura, menjual putrinya kepada pelanggan tetap, meskipun di dalam rumah terus-menerus terdengar teriakan minta tolong, tetapi dia sepertinya tidak mendengarnya. Keesokan harinya adalah tanggal 29 Februari, putrinya menyiapkan sebotol anggur yang dicampur obat tidur untuk ibunya, menunggu obatnya bereaksi. Gadis itu memutuskan untuk mengakhiri penderitaan ibunya. Ibu tidak perlu lagi merayakan ulang tahun, tidak perlu lagi menderita. Setelah dewasa wajah monyet selalu dihantui, mengapa ibunya tidak pernah bertanya padanya, apakah anak baik-baik saja, sampai sekarang. Dia menjadi pembunuh yang membenci wanita jalang, namun ketika dia melihat berita tentang Ruoyun yang berduka atas Shanqi dan bertanya apakah anaknya baik-baik saja. Bersamaan dengan rasa sakit kehilangan putrinya, wajah monyet sangat tersentuh. Jadi dia memutuskan untuk tidak membunuh lagi, kemudian ada orang yang meniru kejahatannya. Wajah monyet marah, jadi dia membunuh JNG. Dia menduga penirunya adalah Ruoyun. Jadi dia sengaja meninggalkan DNA di surat itu, tidak disangka benar-benar ada orang yang bersedia demi anaknya, yang memilih untuk menyerahkan diri. Wajah monyet kembali percaya pada kasih sayang ibu, tetapi tidak tahu mengapa Ruoyun tiba-tiba meninggalkan kantor polisi. Dia tiba-tiba merasa marah, dalam hati kecewa berat. Jadi wajah monyet memutuskan untuk mengikuti Ruoyun, dan melihat dia membawa koper yang sangat besar dan berat. Sebenarnya kali ini wajah monyet datang, dia hanya ingin tahu seorang ibu yang bersedia menggunakan kematian untuk menukar pembunuh putrinya. Apa yang menyebabkan dia berubah pikiran? Karena beberapa hari yang lalu dikabarkan DNG telah menghilang, jadi wajah monyet menduga bahwa koper itu berisi jenazahnya. Insting memberitahu wajah monyet, Ruoyun tidak menyerahkan diri karena anaknya. Dia bergegas pulang membantu Shan Yun membuang jenazah. Kesimpulannya wajah monyet sekali lagi tersentuh oleh kasih sayang ibu yang agung. Tapi dia ingin tahu apa yang akan Ruoyun lakukan untuk melindungi putranya. Di sisi lain, Shan Yun membuka pintu dengan kunci dan melangkah ke kamar tidur pertama. Wajah monyet yang bersembunyi tiba-tiba muncul, Ruoyun melihatnya. Secara naluriah dia melindungi putranya, kamu punya ibu yang hebat. Setelah selesai berbicara, wajah monyet bunuh diri. Kasus pembunuhan berantai di hari Kabisa telah terpecahkan, detektif Lin Kuo-gung telah menjatuhkan hukuman, lalu dia bertemu dengan wakilnya. Dia memutuskan untuk membayar atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, detektif Lin Kuo-gung ingin tahu anak dalam kandungan Shanqi adalah anak siapa. Ternyata pada hari kedua guru dan murid membandingkan DNA. Hasilnya, anak itu adalah anak detektif Lin Kuo-gung, namun detektif Deng tidak mengatakan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memberinya kesempatan bertobat. Pada saat yang sama, Ruoyun berpamitan dengan pendeta ZHNG dan mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah membuat patung lagi. Pendeta ZHNG sedikit penasaran, seperti apa rupa karya terakhirnya. Maka mereka berdua pergi ke ruang kerja bersama, dia langsung tertarik. Patung itu halus seperti cermin, rapuh seperti tenunan, putih seperti salju. Pendeta ZHNG tidak bisa menahan diri untuk tidak menamai karya ini DNG Yuli. Tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah atau karena hal lain, Ruoyun langsung memberikan patung itu kepada pendeta ZHNG. 2 minggu berlalu dengan cepat. Setiap hari Shan Yun hidup dalam dosa. Karena DNG selalu muncul dalam hidupnya, akhirnya dia memilih untuk menyerahkan diri. Setelah itu, berita melaporkan hal ini, pendeta ZHNG menerima telepon dari Ruoyun, hanya 3 kata singkat, aku minta maaf. Dia segera bereaksi, melihat patung di belakangnya, lalu dia mengambil senjata dan menusuk lubang pada patung itu. Pendeta ZHNG dengan hati-hati membersihkan pecahan-pecahan, lalu seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Patung ini berisi jenazah putrinya, DNG.
Akhir film, pembunuh Ruo Yun dijatuhi hukuman mati. Sesaat sebelum eksekusi, dia sepertinya melihat putrinya yang sudah meninggal. Ini adalah akhir dari film. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Apakah Anda memiliki pendapat tentang ibu dan keluarga yang penuh penyimpangan ini? Silakan tinggalkan komentar Anda di bagian komentar.